Di nama Tuhan, Shalom, selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita awali ibadah online kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada karena Engkau Tuhan. Kami percaya sore hari ini biarlah lewat kebenaran firman-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, pakai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami umat-umat-Mu. Di mana umat manut berada Tuhan, kami percaya biarlah kuasa kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan di saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah Roh Kudus berkarya saat ini, mengurapi setiap kami, sehingga kami percaya ada jawaban Tuhan, ada kekuatan Tuhan di hari-hari akhir ini. Kami percaya biarlah kemenangan demi kemenangan dan setiap rahasia kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut dan kami mau duduk tenang untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan bangga kami boleh ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kami boleh bisa menikmati hadirat Tuhan di sore hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Allah kami semua boleh dikuatkan, dan satu ucapan syukur ya atas segala kemurahan Tuhan. Tuhan boleh nyatakan sore hari ini untuk kami boleh bersama-sama, untuk kami boleh menerima segala kemurahan dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang memberikan jadikan berkat di dalam setiap kehidupan kami, sebagai pelita di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kami, khususnya di hari-hari akhir ini. Biarlah kami semua boleh mengetahui setiap rahasia dan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 1 ya, di ayat yang Filipi 1 ayat yang ke-20 dan 21. Begini bunyi firman Tuhan, sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di mana kita mengetahui bahwa Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi, dan kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang paling jenius, yang paling pandai di antara sekian yang ada di ya Alkitab. Kami percaya bahwa keberadaan Rasul Paulus, saudara semua sudah mengetahui perjalanan di saat mereka belum menerima dan di saat mereka sudah menerima Kristus. Di situ dikatakan di ayat yang ke-20 ya. Di situ dikatakan di ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Bagaimana kita sebagai menyikapi sebagai seorang anak Tuhan, di mana Rasul Paulus dengan jelas menjelaskan berbagai persoalan yang dia hadapi, berbagai persoalan yang dia alami di saat dia mengenal pribadi Yesus, di saat dia mengenal menjadi milik Tuhan ya. Dia nggak luput juga dalam penderitaan, aniaya, sengsara. Tapi di mana ya Rasul Paulus merasakan sesuatu yang indah di dalam Tuhan, merasakan sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya, karena bersama Kristus
Disitulah Rasul Paulus menerima sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Makanya dia katakan kalau hidup adalah untuk Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam Kristus adalah bukan seorang apa kita menjadi anak Tuhan yang mempunyai KTP dengan predikat kita Kristen, atau kita menjadi anak Tuhan ya yang sekedar menjadi anak Tuhan. Tapi di sini dikatakan hidup adalah Kristus. Hidup adalah untuk Kristus. Di situ kita jelas kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan juga Rasul Paulus berjalan bersama Tuhan. Biarpun dia didera, biarpun dia disiksa, dia mengalami aniaya, tapi dia berusaha dengan iman percaya dia bahwa dia melayani Tuhan dengan sukacita. Kalau kita tahu ya, kita sadari bagaimana penderitaan Rasul Paulus. Kita sebagai anak Tuhan memang harus pikul salib. Dan saudara, di hari-hari ini kita tahu ya, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang berkata A, B, dan C dan seterusnya, bahwa hidup ini semakin gini, semakin susah, semakin A, semakin B. Tapi kami percaya biarlah kebenaran firman Allah bahwa di hari-hari ini ya adalah masa-masa yang benar-benar sulit. Masa-masa yang benar-benar kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar diuji iman kita. Untuk kita benar-benar menjadi iman yang murni. Benar-benar kita menjadi anak Tuhan yang kokoh di hari-hari ini. Kita mengamang di hari-hari ini. Kita merasakan ada tampian dari Tuhan. Ya, kita dipilih, kita dipanggil, kita dipilih menjadi umat pilihan Tuhan yang benar-benar mempunyai iman yang kokoh di hari-hari ini. Saudara, apa dasar daripada ya hidup Kristus? Hidup Kristus adalah kita menanggalkan semua kehidupan yang lama. Kita berjalan di dalam kehidupan yang baru. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, tetapi yang baru sudah ada dan sudah. Berarti kita harus menanggalkan setiap kehidupan yang lama, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan segala egois kita, untuk kita boleh masuk di dalam kehidupan yang baru sesuai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Makanya sore hari ini saya beri judul pada sore hari ini khotbah kita adalah berbuah mendapatkan sesuatu di dalam Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh kita menanggalkan setiap kehidupan kita yang lama, di situ ada janji ya yang dikatakan Rasul Paulus. Dan bukan Rasul Paulus yang berjanji, tapi Tuhan yang berjanji bahwa hidup Kristus adalah hidup untuk mendapatkan kemenangan. Di saat kita ada ya hidup yang berkemenangan, di saat kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang kokoh di dalam kehidupan kita. Kita mau meninggalkan segala kehidupan kita yang lama untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Ya, yang dulu biasanya ya kehidupan lama kita dengan berbagai macam ya karakter dan ya berbagai macam kondisi keadaan kita. Tapi kami percaya di saat kita bersama dengan Kristus, kita ada di dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Di situ kita akan mendapatkan bahwa sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Bukan kita binasa, tapi kita memperoleh saat kita mati. Itu adalah suatu keuntungan di dalam kita. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di dalam Kolose 3. Kita buka di dalam Kolose 3. Di situ dijelaskan di ayat yang ke-5. Kolose 3 ayat yang ke-5, di situ dikatakan kita menjadi manusia yang baru. Judul perikopnya,
Tapi kita melihat di mana kehidupan kita yang lama yang sudah kita tanggalkan, di mana tadi dikatakan ya, kita adalah hidup yang baru di dalam Tuhan, kehidupan yang lama. Karena Kolose 3 ayat 5 di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu sering mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sampai di sini dulu, saudara. Kehidupan yang lama, saudara. Di sini dikatakan percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala, semuanya itu mendapatkan murka Allah. Ya, itu yang harus kita tanggalkan agar kita boleh bersama dengan Tuhan, sesuai dengan Kristus yang Tuhan mau di dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan. Makanya kalau kita percaya, kalau kita berbuah, kami percaya pasti mendatangkan sesuatu yang indah di saat kita mati. Itu adalah suatu keuntungan, apa yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi kita bukan sia-sia, kita tidak sia-sia di dalam hidup ini, tapi kami memperoleh sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Saudara, kami sedikit menyaksikan ya satu hal yang luar biasa. Terakhir ini kami memperoleh kabar yang luar biasa, saudara, bahwa dalam satu keluarga kami ya, di mana kami sudah memang bergumul secara luar biasa supaya ya tinggal satu saudara yang belum mengenal Tuhan. Tapi kami percaya berapa 2 minggu yang lalu, apa satu bulan lalu nggak salah, kami dapat kabar dengan sukacita ya bahwa dia sudah melepaskan semuanya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan mau ya. Yang dulu kita menyembah berhala, yang dulu kita sebagai agama daripada turunan atau nenek moyang, tapi itu semua ditanggalkan. Kita masuk di dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Karena kami percaya, saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami percaya apa firman ini adalah firman yang hidup dan firman itu berkuasa. Ya, kami sering mengimani, kami sering ya melakukan sesuatu apabila ada seseorang yang masih belum mengenal atau yang sudah mengenal di dalam sebuah komunitas, sebuah keluarga. Ya, ada yang diselamatkan, ada yang belum. Saya hanya pegang satu kunci di dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Itu yang menjadi kunci. Firman ini saya pegang terus di dalam setiap kami bertemu dengan siapapun yang belum mengenal, dan di dalam keluarga yang sudah ada kekristenan, yang sudah mengenal Yesus, saya pegang kunci ini. Saya katakan, imani, pegang. Kalau kamu sudah diselamatkan, percaya, pasti keluargamu yang lain mengikuti. Asal tanggalkan semua kehidupan yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Kita sebagai contoh, kita sebagai figur, untuk kita boleh menjadi teladan bahwa hidup Kristus itu ada di dalam hidup kita. Hidup Kristus yang ada dalam hidup kita yang baru, kita lihat selanjutnya di ayat yang Kolose 3 ayat yang ke-12. Kita lanjut, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan jika semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Biarlah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenakanlah, ya, di sini dikatakanlah kenakanlah kasih sebagai pengikat. Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya, dan itulah yang menjadi dasar contoh bahwa kita juga harus sama seperti Kristus juga mengasihi secara vertikal horizontal. Kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita di dalam kehidupan kita. Apa untungnya, saudara? Untungnya yaitu saat kita mati adalah suatu keuntungan di dalam hidup kita. Itu yang dijelaskan dengan jelas. Makanya Rasul Paulus dengan bangga dia katakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Yang dulu, saudara, kita masih di dalam kehidupan yang lama, kita tanggalkan. Kita masuk di dalam kehidupan yang baru, yaitu kita boleh saling mengasihi di dalam Tuhan, saling mengingatkan, saling menghargai. Ya, saudara, sebagai anak Tuhan, ya, selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita. Itulah kunci daripada, ya, sebagai anak Tuhan. Kasih itu tidak akan lepas daripada kehidupan sebagai anak Tuhan. Kalau sudah nggak ada kasih, saudara, dalam hidup ini susah kita. Ya, kalau kita melihat keberadaan dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin, ya, kalau kita melihat kita mau lihat ke depan, ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, keberadaan manusia di akhir zaman, ya, kita mementingkan diri sendiri, kita menjadi hamba uang, tapi bukan itu yang diinginkan. Yang Tuhan inginkan, apa yang dikatakan kepada jemaat Filipi, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, hidup untuk Kristus, mati adalah suatu keuntungan, di mana kita berbuah di dalam Tuhan dan kita mendapatkan sesuatu keuntungan yang kekal di saat kita mati. Bukan kita binasa, tapi kita memperoleh satu kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. Kita buka di dalam firman Tuhan. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Saudara, di situ dikatakan dengan jelas, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Satu dasar yang luar biasa, Tuhan. Satu dasar yang luar biasa yang dikatakan bahwa satu kehidupan bersama Tuhan adalah satu dasar kehidupan yang luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang selalu Tuhan memperhatikan setiap kami. Tuhan nggak kepingin kita binasa. Tuhan tidak ingin kita, ya, tidak mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan ingin mendapatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan kerajaan surga di saat kita, ya, di saat kita meninggal, saat kita mati. Tapi disitulah kita menjadi pewaris kerajaan surga
Itu yang dikatakan Rasul Paulus, satu keuntungan di dalam kehidupan kekristenan kita. Makanya itu kami percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita hidup sama seperti Kristus yang telah hidup di dalam hidup kita. Kita lanjut di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 17. Ya, dikatakan 1 Yohanes 2:17, karena dunia ini akan lenyap dengan keinginan. Ya, dunia akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita tidak binasa, tapi kita boleh hidup bersama Tuhan di saat ya kedatangan Tuhan untuk yang kali kedua. Disitulah Tuhan akan menghakimi kita, ya, neraka, surga, di mana bagian kita. Tapi kami percaya di saat kita berbuah, di saat kita ada di dalam kekristenan kita hidup sama seperti Kristus. Kami percaya kita mendapatkan keuntungan. Di saat kita mati ada keuntungan. Satu hal, ya, penyertaan Tuhan. Tuhan tidak kepingin anak-anak Tuhan binasa. Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan, ya, tidak mendapatkan pewaris. Tapi Tuhan mengingatkan, Tuhan menginginkan dan mengingatkan kita agar kita hidup sama seperti Kristus. Karena mati adalah keuntungan di dalam kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalau Galatia juga mencatat, Galatia 5:22, hendaklah kita berbuah 9 buah roh, mewarisi karakter Kristus yang ada di dalam hidupnya. Sudahkah 9 buah roh itu ada di dalam karakter Kristus, ada di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Bukan buah-buah roh, saudara, tapi buah roh di dalam kehidupan Tuhan. Pribadi Yesus, 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ya, sampai pun penguasaan diri. 9 buah roh itu adalah sifat daripada karakter Kristus yang ada dalam kita. Makanya Tuhan selalu mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, ya, di dalam firman-Nya, hendaklah kita hidup seperti Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, hendaklah kita sore hari ini, kami percaya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hendaklah kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, bukan luar biasa di dalam dunia ini dengan keinginan-keinginan dunia yang akan lenyap. Firman Tuhan katakan, tapi kita luar biasa di dalam pengiringan kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita yang baru, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, menanggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru, sehingga kita mendapatkan apa daripada janji Tuhan. Mati adalah satu keuntungan. Makanya sore hari ini saya percaya, hendaklah kita berbuah dan mendapatkan keuntungan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita doa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan yang bekerja sore hari ini boleh melawat setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kuasa ini Tuhan boleh menyedewakan kami, menyedewasakan kami di dalam kehidupan kekristenan kami, supaya kami tahu Tuhan arti dari kehidupan kekristenan ini Tuhan, supaya kami sama seperti Engkau di dalam setiap kehidupan kami, baik lewat kehidupan secara pribadi kami, karakter kami, dan semua apa yang ada di dalam kehidupan kami boleh mewarisi suatu karakter Kristus, sehingga kami boleh berbuah di dalam Engkau. Dan kami percaya di saat kami mati, kami mendapatkan keuntungan di dalam Engkau, karena kami bukan yang binasa,
tapi kami memperoleh satu kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi keuntungan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya biarlah setiap orang yang mendengar sore hari ini, kami percaya biarlah kuasa firman-Mu boleh menjamah setiap hati kami, mengubahkan setiap kami pribadi kami, untuk kami boleh masuk menjadi pribadi Kristus yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya biarlah kuasa-Mu terus berkarya kepada setiap kami, umat-umat-Mu di mana yang berada, yang mendengarkan khotbah sore hari ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan berkarya, Roh Kudus terus menjamah setiap hati kami, membaharui setiap hati kami. Hati yang lama menjadi hati yang baru, yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo. Biarlah semakin hari semakin Tuhan Kau berkati di dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.